Halo semuanya, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasrida Megawati Nebaho dengan NIM 24051021129. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah struktur data, praktik struktur data dari Bu Yuyun, yaitu menjelaskan alur program dengan yang sesuai dengan output yang di bawah ini, seperti ini. Jadi yang pertama sekali adalah di sini ada input iostream, kemudian maksimal dari programnya ini adalah 5. Hmm. Jadi setelah dituliskan yang di sebelah sini maksimal sama dengan 5, di sini ada kelas Q yang dia membawa privat, di mana privat ini dapat dilakukan hanya di dalam kelas saja. Dia membawa integer yang bertipe integer, membawa parameter data yaitu array dimensi 1, head, tail, kemudian ada public. Public ini juga di dalam kelas, tapi dia dapat digunakan di luar kelas juga. Berbeda dengan privat tadi. Privat tadi kan dia hanya dapat digunakan dalam kelas. Kalau yang public ini dapat digunakan di luar kelas. Di sini public ini membawa Q yang juga membawa head sama dengan tail sama dengan -1. Di sini ada tipe data bool is full, dia bool ini sama dengan boolean yang membawa is full. Dia juga membawa return tail sama dengan maksimal dikurang 1. Di sini juga ada fungsi is empty yang bertipe boolean juga. Dia juga membawa return head sama dengan -1 atau head lebih besar dari tail. Di sini ada prosedur enqueue yang membawa parameter value dan juga di sini menggunakan if else. Selanjutnya ada prosedur deque. Di sini juga menggunakan eh, kondisi if else. Selanjutnya ada prosedur display, dia juga menggunakan if else, tapi di sini ada perulangan for. Di sini ini adalah fungsi utamanya, void main. Di sini ada clear screen yaitu membersihkan layar. Terus di sini ini kan sudah masuk ke program utamanya, void prosedur main. Di sini ada queue, prosedur queue dipanggil yang ini queue yang di public tadi. Ini queue yang di public kita tuliskan hit sama dengan hit sama dengan tail dikurang 1. Head sama head sama dengan tail sama dengan -1. Di situ selanjutnya kita kembali ke fungsi utamanya. Di sini ada dia membawa variabel in choice dan value. Terus kita masuk ke perulangan do. Di sini ada perulangan do dan while, tapi kita yang pertama masuk ke perulangan yang do, yang ini. Pertama, kita menampilkan cout menu antrian. Setelah kita tampilkan menu antrian, selanjutnya kita tampilkan yang ini, satu enqueue and setelah itu kita menampilkan yang ini,
Setelah itu kita tampilkan yang ini. Setelah itu kita tampilkan. Setelah itu kita tampilkan juga yang ini. Setelah itu di sini kan kita disuruh input dari keyboard. Input dari keyboard. Untuk kita menyesuaikan sesuai dengan output yang di sini karena di sini kan kita menginputkan angka 1. Jadi di sini kita input 1. Satu ini disimpan di choice. Di sini. Berarti kita tuliskan choice sama dengan di sini kita tuliskan choice sama dengan 1. Choice sama dengan 1. Setelah itu kita masuk ke switch choice. Di sini kegunaannya untuk menyamakan choice yang di sini tadi dengan case, menyamakan variabelnya dengan yang di case. Kita masuk ke case yang pertama. Ini sama dengan switch case sama dengan 1. Kita masuk ke case sama dengan 1. Di sini kita disuruh menampilkan masukkan data. Sesuai dengan output juga, kita memasukkan angka 10. Angka 10. Di sini kan kita disuruh menginputkan masukkan data. 10 itu disimpan di value. Value sama dengan 10. Setelah disimpan value sama dengan 10, kita masuk ke prosedur NQ. Prosedur NQ yang ini. NQ dia mencari kondisi if. If is full. Kita masuk ke is full yang ini, yaitu return tail sama dengan max dikurang 1. Return tail sama dengan setelah dituliskan yaitu tail sama dengan maksimal dikurang 1. Tailnya tadi kan minus 1. Minus satu sama dengan maksimalnya tadi 5 dikurang 1. Min 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Min 1 sama dengan 4 itu adalah false. Karena dia false, berarti karena dia false, berarti yang ini tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut ke else. Else if is, dia memanggil if is empty. Yang ini. Berarti kita mengerjakan yang ini. Return head sama dengan minus 1 atau
Itu sama dengan minus 1 atau hitungan head lebih besar dari tail. Head-nya sama dengan head-nya minus 1. Sama dengan minus 1 itu bernilai minus 1 sama dengan minus 1 itu bernilai true. Selanjutnya kita menyamakan kondisi yang ini, head minus 1, tail-nya juga minus 1 lebih besar dari minus 1. Minus 1 lebih besar dari minus 1 itu adalah false. Karena yang ini true, ini false, kan di sini atau berarti jika salah satunya benar, kita lanjut mengerjakan prosedur yang selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika ini true, ini false, karena di sini atau, jika salah satunya benar, yang ini tidak perlu dikerjakan lagi yang else ini. Kita lanjut ke data tail. Data tailnya tadi 0, maka data 0, data indeks 0 sama dengan value-nya tadi 10, berarti data indeks 0 sama dengan 10. Baru kita tampilkan cout data yang ini data value, berarti data 10 dimasukkan ke antrian. Dimasukkan ke antrian. Dimasukkan ke antrian. Setelah dimasukkan data 10 dimasukkan ke antrian, kita lanjut ke program utamanya, main, yaitu perulangan yang while. Perulangan while choice while choice tidak sama dengan 4. Yang ini teman-teman, while choice tidak sama dengan 4. Berarti oh, berarti 1, karena choice-nya tadi kan 1, berarti while choice 1 tidak sama dengan 4. Dia bernilai true. Jadi karena ini bernilai true, kita kembali ke perulangan do. Dia menampilkan ini semua sampai ini seperti yang tadi. Menu antrian, lalu 1. Setelah setelah ditampilkan sampai sini, kita diminta untuk menginputkan yang nantinya kalau mengikuti yang di output, kita menginputkan angka 3. Angka 3 tersebut disimpan di dalam choice. Angka 3 yang ini disimpan di dalam choice. Di dalam choice. Choice sama dengan 3. Choice di dalam 3.
Lalu kita masuk ke switch. Berarti karena choice 3, berarti ini juga sama dengan switch 3. Karena tadi tugas kita untuk menyamakan variabel yang switch choice dengan case, maka kita masuk ke case 3, yaitu prosedur display. Kita naik lagi ke atas untuk mencari prosedur display. Void display yang ini. Dia memeriksa kondisi if is empty. Kita mencari is empty yang ini. Boolean is empty, yaitu dia juga membawa return head sama dengan -1. Kita tuliskan lagi di sini. Kita sambung ke sini saja. Return head sama dengan -1 atau head lebih besar dari tail. Head lebih besar dari tail. Di sini setelah dituliskan return head sama dengan -1 atau head lebih besar dari tail, sekarang kita buktikan. Karena tadi head-nya udah berubah sama dengan 0, tail-nya sama dengan 1. Sekarang kita buktikan head sama dengan 0 sama dengan -1. 0 sama dengan -1 itu adalah false. Head sama dengan 0 lebih besar dari -1. Tail-nya tadi 1, berarti 0 lebih besar dari 1 itu false. Karena keduanya adalah false, maka yang ini if is empty ini tidak perlu kita kerjakan. Kita lanjut ke else. Else kita cetak cout. Ini kita tampilkan isi antrian. Isi antrian. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Kita masuk ke perulangan for. For sama dengan for integer i. Kan di sini dibilang integer i sama dengan head. Headnya kan tadi 0, berarti integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari tail. Tailnya tadi 1, berarti 0 lebih kecil sama dengan dari 1. 0 lebih kecil sama dengan dari 1 itu bernilai true. Itu kan bernilai true, maka dia menampilkan cout data ke 0, yaitu adalah data ke 0 itu adalah 12. Jika dia bernilai true, kita langsung lanjut ke i++ yang ini, maka 0, karena i plus maka dia nilainya 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Sekarang nilai i sama dengan 1. Kita lanjut ke perulangan for-nya lagi, karena dia tadi bernilai true, kita lanjut ke perulangan for. For integer i sama dengan, tadi kan 1, berarti di sini i-nya menjadi 1. 1 lebih kecil sama dengan 1, itu bernilai true. Bernilai true, kita tampilkan lagi data yang ini. Data pertamanya 10.
Lalu kita, karena dia bernilai true, kita lanjut mengerjakan yang I++, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang nilai I-nya sama dengan 2. Karena dia tadi bernilai true, kita lanjut lagi perulangan for. Yang ini, for integer I sama dengan 2. 2 lebih kecil sama dengan 1. 2 lebih kecil sama dengan dari 1 itu adalah false. False, maka kita tidak perlu mencetak yang ini. Setelah itu, kita kembali ke fungsi program utama yang while. While choice tidak sama dengan 4. Tadi yang di input itu adalah 3, maka 3 tidak sama dengan 4 itu bernilai true. Karena dia bernilai true, kita lanjut ke do. Kita kembali ke perulangan do. Kita tampilkan lagi yang ini seperti yang awal tadi. Menu antrian. Sudah kita tampilkan sampai pilih. Selanjutnya di sini kita meminta input dari keyboard sesuai dengan output kita memasukkan angka 2. Angka 2 tersebut disimpan di choice. Berarti choice-nya sama dengan 2. Ini 2, berarti choice sama dengan 2. Berarti kita juga nanti masuk ke sini switch choice, berarti kita juga masuk ke switch 2. Tadi fungsinya menyamakan deklarasi ke case, berarti kita masuk ke case 2. Yang dimana dia membawa prosedur DQ. Kita cari prosedur DQ yang ini. Prosedur DQ ada mencari kondisi if is empty. Kita cari lagi is empty. Yang ini return head sama dengan -1, head lebih besar dari tail. Kita tuliskan return head sama dengan -1 atau head lebih besar dari tail. Head-nya kan tadi 0. Head-nya sesuai dengan ini, head-nya tadi 0. 0 sama dengan -1 itu adalah false. Lalu head yang ini 0 lebih besar dari 1 itu bernilai false. Karena keduanya bernilai false. Karena tadi setelah kita buat keduanya 0 sama dengan -1 false dan 0 lebih besar dari 1 itu false. Karena keduanya false, maka yang is empty ini sudah selesai dan DQ yang ini tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut ke else, yaitu dia menampilkan yang ini, tampilkan data data head kan data head kan 0, berarti data 0 tadi itu 12, berarti yang dihapus adalah data 12 dihapus dari antrian. Dihapus dari antrian. Setelah dihapus dari antrian, head-nya karena di sini ada head plus plus, berarti head-nya naik. Tadi head-nya itu 0, head sama dengan
0 tambah 1 sama dengan 1. Maka data 1 sama dengan menjadi 10. Setelah itu kita kembali ke program utama di while. While choice tidak sama dengan 4. Karena yang kita pilih tadi 2, maka choice 2 tidak sama dengan 4. Ini adalah bernilai true. Karena dia bernilai true, kita kembali ke perulangan do. Kita tampilkan yang ini lagi seperti yang tadi. Menu antrian. NQ tambah 2 DQ hapus 3 tampilkan antrian 4 keluar lalu pilih. Setelah kita tampilkan pilih, di sini kita lagi disuruh untuk menginputkan dari keyboard. Sesuai dengan output, kita menginputkan angka 3. Di mana angka 3 tadi disimpan lagi di choice, berarti choice sama sini kita tulis dulu 3. Berarti choice sama dengan 3. Karena setelah itu kita masuk ke switch, berarti ini juga termasuk switch 3. Switch 3. Kita lihat case, berarti kita lihat case 3, di mana dia memanggil prosedur display. Kita cari prosedur display yang ini. Dia mencari kondisi if is empty. Kita cari lagi is empty. Yang ini. Return height sama dengan -1. Kita tuliskan return height sama dengan -1 atau height lebih besar dari tail. Lebih besar dari tail. Kita kerjakan. Height-nya tadi kan udah menjadi ini. Height sama dengan 1. Height-nya menjadi 1. Jadi 1 sama dengan -1 itu bernilai false. Lalu 1 lebih besar dari -1 itu bernilai false juga. Karena keduanya bernilai false, kita masuk ke display tadi, berarti yang ini tidak dikerjakan karena keduanya sama-sama bernilai false. Kita masuk ke else, yaitu kita tampilkan isi antrian. Isi antrian. Karena keduanya tadi false, terus punya isi antrian. Selanjutnya kita masuk ke for. For integer i sama dengan head-nya tadi kan 1, berarti i sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 1. Ini for integer i sama dengan 1, 1 lebih kecil sama dengan 1, dia bernilai true. Maka kita tampilkan yang ini data pertama di sini sama dengan data pertamanya kan sisa yang 10, berarti kita data pertama sama dengan 10. Karena dia bernilai true, kita kerjakan yang i plus-plusnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kita lanjutkan mengerjakan yang for lagi. For integer i sama dengan 2.
2 lebih kecil sama dengan 1 itu adalah false. Maka si outnya tidak dikerjakan. Kita langsung ke program utama yang while. Kita lanjut di sini. While choice tidak sama dengan 4. Tadi yang kita pilih adalah 3. 3 tidak sama dengan 4 itu bernilai true. Karena dia bernilai true, maka kita kembali ke perulangan do. Kita tampilkan lagi seperti yang tadi, menu antrian 1 kue tambah kue hapus 3 tampilkan antrian 4 keluar lalu pilih. Di sini setelah itu kita disuruh input dari keyboard lagi. Di sini karena di sini nggak ada lagi, saya mau menginputkan angka 4. Pilih angka 4, lalu angka 4-nya disimpan di choice, berarti choice sama dengan 4, itu masuk juga full switch sama dengan switch 4. Berarti kita menyamakan deklarasi dengan case 4. Case 4 ini dia tidak ada lagi prosedurnya, dia langsung tampilkan terima kasih. Setelah dia menuliskan terima kasih, kita masuk ke perulangan while. While choice tidak sama dengan 4. Tadi yang kita pilih adalah 4, maka 4 tidak sama dengan 4, dia bernilai false. Karena dia sudah bernilai false, maka perulangannya sudah berhenti dan program sudah selesai. Terima kasih. Dan ini adalah hasil dari yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika tulisannya terlalu kecil. Semoga teman-teman dan ibu mengerti. Terima kasih.